Umat Muhammad. Oke. Muhammad ada di dalam kubur, betul? Iya benar. Oke. Saya bang, saya tidak akan menyerahkan diri saya, hidup saya dipimpin oleh orang dalam kubur bang. Saya tidak mau menyerahkan kehidupan saya ini dipimpin oleh orang mati. Saya mau hidup saya ini dipimpin oleh firman Tuhan yang datang ke dunia menjadi manusia, namanya Yesus. Tapi kamu yakin nggak bisa? Iya, Al-Mahdi itu? saya mau dipimpin oleh Yesus. Saya nggak mau dipimpin oleh orang dalam kuburan. Sebentar, Tuan. Kamu yakin Al-Mahdi itu akan timbul nggak? Yakin? Baik. Kamu Saya tanggapi lagi. Ini saya punya ini gambar bagus ini. Ini udah pernah saya bahas ini. Dulu saya pernah bahas ini dengan seorang muslimah dan banyak yang mengkritik muslimah itu katanya. "Oh, gimana Anda ini begini. Oke, baik ya. Ini Bang ya, saya tampilkan ya Bang ya. Nah ini. Nih Bang. Anda percaya bahwasanya Nabi Isa atau Anda percaya sebagai Yesus walaupun Isa itu sebenarnya adalah Yesus palsu. Gini. Anda percaya bahwa sosok Isa akan datang kembali, betul? Benar. Dan membunuh Dajjal, betul? Benar. Oke, sekarang saya tanya, apakah siapa nabi terakhir, Bang? Muhammad. Betulkah setelah Muhammad akan datang lagi seorang nabi? Bukan nabi tapi Al-Mahdi yang akan membawa. Berarti Isa bukan nabi lagi? Udah pensiun dia? Dah lah, dia memang nabi lah, betul. Loh, katanya tadi bukan nabi, bagaimana? Kamu tengok susunannya dia turun kan? Nabi Bang, Isa saya ulangi baru sebentar, saya Muhammad. ulangi pelan-pelan Bang ya. Pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan. Anda percaya bahwa Muhammad itu nabi terakhir? Benar. Benar. Anda percaya bahwa setelah Muhammad akan datang lagi seorang nabi namanya Isa? Ya, yang pernah dinaikkan ruhnya ke atas. Oke, berarti siapa nabi terakhir? Nabi Muhammad. Dah. Bang, setelah Muhammad akan datang nabi lagi namanya Isa. Berarti siapa nabi yang datang terakhir? Nabi Muhammad, Tuan. Meninggal dunia. Yang datang, yang akan datang. Makanya saya bilang Bang, makin percaya agama Islam, makin Anda pelajari agama Anda Bang, makin dekat pintu gerbang untuk meninggalkannya. Enggak apa. Coba, Saya Bang, kita pakai logika Bang. Bang, sebentar, kita pakai logika ya, kita pakai logika. Kalau pakai logik memang macam gini. Gini, Muhammad nabi terakhir. Sebentar Bang, Muhammad nabi terakhir kan? Muhammad nabi terakhir? Ya benar. Setelah Muhammad tidak ada nabi lagi, betul? Benar. Oke, setelah Muhammad akan datang Nabi Isa nggak? Segala nabi. Oke, setelah Muhammad akan datang nabi lagi nggak namanya Isa? Datanglah. Berarti siapa nabi terakhir yang datang? Bukan pasal nabi terakhir yang datang. Nabi Isa tu dia diturunkan dengan Taurat, dengan Injil. Dia Nabi Muhammad. Meninggal dunia. Oke, Isa datang sebagai nabi nggak? Saya tanya. Datang sebagai nabi, tapi penutup bagi segala nabi. Iya, artinya siapa berarti yang nabi yang datang terakhir? Nabi yang terakhir. Meninggal. Yang datang Nabi Isa lah, tapi yang terakhir. Iya, berarti nabi yang terakhir siapa Bang? Kalau begitu? Nabi Meninggal dunia. Oke lah Bang, jangan dipaksakan Bang. Jangan dipaksakan. Hari ini saya yakin sangat dengan firasat hati saya hari ini, kalau jika benar adalah ia benar, maka saya hormati agama kamu, tapi hari ini saya tetap dengan pegangan saya. Iya, gini Bang, begini. Saya tahu Bang, begini Bang. Ada seorang wanita yang jatuh cinta dengan seorang pria. Bang, ketika dia tahu bahwa ternyata pria yang dicintai dia ternyata punya wanita lain, percayalah Bang, tidak detik itu dia juga hilang rasa cintanya. Tidak detik itu. Tapi butuh waktu proses yang panjang. Karena begini Bang, sejak kecil Abang sudah didoktrin bahwa agama Islam itu benar, Muhammad itu begini. Saya tahu Bang, itu tidak mudah, tidak gampang Bang. Itu butuh proses yang panjang. Tapi pasti Bang, nanti kalau Abang sudah memikirkan hal-hal yang dalam, hal-hal yang besar, ya kan? Sebenarnya saya ini betulkah saya ini menyerahkan hidup saya dipimpin oleh orang dalam kubur? Bagaimana mungkin saya serahkan hidup saya dipimpin oleh orang dalam kubur? Coba Bang. Saya serahkan pada Allah yang satu. Tapi Abang kan dipimpin oleh orang dalam kubur tadi dibilang. Ya, sekarang saya tanya, Abang dipimpin oleh Muhammad betul? Tuan. Abang dipimpin oleh Muhammad betul?
agama yang sempurna yang terakhir. Itu dia Tuan. Bang, Jadi kita hari tidak ini bicara kita klaim. Gini bang, kita tidak bicara klaim. Kita tidak bicara hal-hal yang bersifat dogma, hal-hal yang bersifat subjektif. Karena itu debat kusir bang. Islam agama yang benar. Islam agama yang benar karena orang Islam bilang agama Islam benar. Ini namanya sirkular bang. Abang tahu circular reasoning? Tahu? Masa recycle bin tahu recycle bin. Iya, recycle bin iya. Artinya, abang itu gini. Quran benar karena Quran bilang bahwa Quran itu benar. Ini gimana? Quran benar karena Quran bilang bahwa Quran itu benar. Nah, ini namanya lingkaran. Lingkaran kesacatan logika. Quran adalah kalam Allah yang Bukan begitu pola berpikir kita, Bang. Bukan gitu cara berpikir kita. Kita berpikir secara logis, Bang. Kalau Quran bilang makana Muhammadun aba ahadim mir rizalikum walakin Rasulullah wa kataman nabiin. Tahu itu ayat itu? Tanya Tuan satu benda. Hari ni Tuan rasa duduk on kipas rasa angin tak Tuan? Saya nggak pakai kipas di sini, Bang. Kalau saya kena kipas saya sakit. Jika kamu ada kipas kamu rasa angin enggak? Rasa. Ya. Tapi kamu boleh nampak lihat angin enggak? Enggak bisa. Tidak. Sama itu kepercayaanku pada Tuhan yang Maha Satu yang itu yang menghidupkan. Bang, gini. Besok akan kita bahas tema besar kita. Apakah Allah itu benar-benar ada? Gini, Bang. Begini, Bang ya. Di dunia ini saya belajar, Bang, belajar agama-agama. Di dunia ini itu ada kurang lebih 4.000 macam agama di dunia ini. Dari 4.000 agama itu ada banyak ilah-ilah, ada banyak Tuhan-Tuhan dari macam-macam agama itu. Saya pelajari, Bang. Ternyata hanya ada 2 Tuhan sebenarnya. Ada 2 Tuhan. Pertama, Tuhan yang berasal dari pikiran manusia. Jadi manusia ini, dengar Bang, dengar. Tuhan yang berasal dari pikiran manusia, yaitu Tuhan yang diciptakan oleh manusia. Dia bikin, manusia itu ngarang Tuhan, Bang. Iya, dia ngarang Tuhan. Dia pergi ke sebuah, sebentar Bang, biar saya ceritakan Bang. Dia pergi duduk-duduk di bawah pohon. Lalu dia berpikir, oh Tuhan itu begini. Dia itu begini. Dia itu begitu. Nah itu. Tuhan yang diciptakan oleh pikiran-pikiran atau hayalan-hayalan manusia. Ah itulah, banyak agama-agama seperti itu. Dia ngarang Tuhan mereka sendiri. Dia menciptakan Tuhan mereka sendiri. Karena memang Tuhan tidak pernah berfirman kepada mereka. Tuhan tidak pernah berbicara kepada mereka. Yang kedua, ini Tuhan yang benar. Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa dia ada. Itu Bang. Jadi kalau abang mau ikut Tuhan yang diciptakan oleh manusia, nah itulah agama abang itu. Tapi kalau abang mau ikut Tuhan yang menyatakan dirinya bahwa dia ada, jadilah abang orang Kristen. Tidak ikut akan, Yesus. Tuhan. Hari ini hati kami milik Allah. Nah, ya abang masih bersikeras. Tidak apa-apa lah. Tidak bergeraknya. Oke lah Bang, karena abang masih nggak apa-apa Bang. Intinya Kami berlapang dada, terima kasih kerana adanya perkongsian dan sebagainya. Sesuatu ilmu yang mungkin menjadi manfaat bagi setiap yang lihat dalam ni lah. Tapi untuk saya tetap dengan pendirian saya, insya-Allah lah. Hari ini apa saja perjalanan saya, itulah dia. oke lah, baiklah. Ya intinya bukan sekarang. Saya percaya Bang ya. Kadang-kadang orang itu tidak menerima sekarang. Bisa saja abang menerimanya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun atau 20 tahun lagi, kita tidak pernah tahu Bang. Ya Bang ya. Jadi itulah seperti itu Bang. Diskusi kita malam hari ini. Semoga ya menjadi wawasan bagi para penonton dan juga bagi Anda gitu Bang ya. Ya, baik. Bang. Oke, terima kasih Bang. Terima kasih Bang Official Only. Sampai ketemu lagi. Selamat malam. Ya, teman-teman sekalian ya, gitu ya teman-teman ya. Kita diskusi yang baik-baik dan bagus-bagus saja ya teman-teman ya. Ini ada Abdul Wafi lagi mau ngajak diskusi. Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di channel ini. Bagaimana kabar kita semua? Kiranya kabar kita selalu baik-baik saja dan terus diberkati Tuhan dengan melimpah-limpah. Amin. Terima kasih buat saudara yang sudah menonton video ini dari awal pertengahan sampai selesai. Biarlah kiranya perdebatan atau bisa dikatakan diskusi ini, saudara mendapatkan pelajaran-pelajaran penting. Segala sesuatu yang baik bisa saudara simpan dalam hati, dan segala sesuatu yang buruk buanglah itu ke laut, dan jadikanlah pembelajaran penting dalam kehidupan saudara. Dan tadi ketika RSTP bertanya tentang Nabi terakhir, dan sang saudara kita Muslim ini mengatakan bahwa Nabi terakhir adalah Nabi mereka, yaitu Nabi M. Dan ketika RSTP mengatakan bahwa nanti di akhir zaman akan datang nanti Isa. Lalu ketika RSTP bertanya, lalu siapakah nanti yang datang terakhir?
dia tetap menjawab tidak sesuai dengan kenyataan. Seharusnya dia mengatakan Isa yang mereka percaya itulah yang datang nanti terakhir. Dan saudara-saudara, sekalipun Isa yang mereka percaya dan Yesus yang kita percaya, walau ada kemiripan tapi tidak serupa, tapi saya mau katakan kepada kita semua bahwa di dalam Alkitab kekristenan diajarkan bahwa nabi kekal, nabi terakhir adalah Yesus Kristus. Dan setelah dia tidak akan ada lagi nabi. Dan bahkan nanti di akhir zaman, Yesus juga akan datang untuk menghakimi orang-orang yang hidup dan orang-orang yang mati. Dan dialah hakim yang adil yang akan datang. Gelarnya bukan hanya disebut sebagai nabi, tetapi juga gelarnya disebut sebagai gembala, sebagai guru, bahkan sebagai Tuhan, bahkan sebagai Bapa yang kekal. Itu sebabnya mari kita jangan menolak Yesus Kristus yang akan datang nanti, yang akan menghakimi orang-orang hidup dan orang-orang mati. Semua kita akan menghadap tahta pengadilan Kristus, dan tidak akan seorang pun yang bisa luput dari penghakiman itu. Tapi orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima dia, mereka akan beroleh kasih karunia, mereka akan beroleh pengampunan, dan mereka akan beroleh yang namanya kehidupan yang kekal yang dijanjikan Yesus sebelumnya. Saudara-saudara, biarlah video yang kita tonton ini boleh menjadi berkat bagi kita dan memberikan pelajaran penting bagi kita agar kita bersiap sedia walau ada tantangan, walau ada rintangan, walau ada cobaan yang kita hadapi. Kita tetap berkata, sekali Yesus, tetap Yesus. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom, sampai jumpa di video selanjutnya.